Ada satu firman yang Tuhan taruh di hati saya di dalam keadaan kehidupan yang penuh dengan tantangan. Saya melihat bahwa sesungguhnya life is so hard, ya, life is so tough. Tapi di dalam hidup yang penuh dengan tantangan ini kita masih melihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Saya punya quote dalam hidup saya adalah begini, saudara. Lebih baik saya kehilangan segalanya, tetapi saya memiliki Yesus, daripada saya punya segalanya, tapi saya tidak punya Yesus. Kenapa demikian? Karena Yesus adalah pusat kehidupan kita, dan di dalam Yesus ada segalanya, saudara. Ya, saya mau bersaksi bagaimana meskipun keluarga itu penuh dengan keuangan, kekayaan, materi, bahkan boleh dikatakan bukan hanya cukup tapi berlimpah-limpah. But without Jesus, tanpa Yesus, rasanya damai itu nggak ada. Rasanya sukacita itu tidak ada. Dan hari ini saya beruntung sebagai hamba Tuhan, ya, didampingi oleh istri saya tercinta yang masih mau mendampingi saya, dan adik saya, ya, walaupun nanti habis khotbah dia selalu memberikan masukan, kritik, nasihat gitu. Dan bagi saya dengarkan saja karena saya pasti sudah capek 4 kali ibadah, jadi saya biarkan dia berkata-kata. Ada keponakan saya juga, dan menurut hemat saya ini adalah bagian yang terbaik dalam hidup saya. Bisa melihat keluarga bersama-sama, setuju nggak? Amin. Apalagi kita mau Natal nih, saudara. Ya, kurang lebih 55 hari ke depan kita sudah masuk di dalam Natal yang pertama, 1 Desember. Pertanyaannya adalah bukan Natalnya itu saja, tetapi apa yang kita persiapkan bagi Tuhan. Amin. Kita masuk di dalam satu perhelatan, di dalam satu momen yang paling bersejarah ketika Tuhan menjelma menjadi manusia, ya. Ketika Tuhan mengambil rupa manusia, itu adalah sesuatu yang harus disyukuri, saudara. Walaupun orang di luar sana suka berkata, kok Tuhanmu menjadi manusia? Justru itu spektakuler. Kalau Tuhan di atas sana, rasanya kita juga sedang berpikir, kalau dia berfirman, dia berkata-kata, dia nggak pernah merasakan sih menjadi manusia. Tapi tidak ada lagi alasan bagi kita, karena Yesus Kristus itu pernah menjelma atau mengambil rupa sebagai manusia sehingga dia merasakan penderitaan itu. Dan hari ini kalau saya dan Anda masih ada dalam penderitaan, saya mau katakan buat saudara, Yesus saja mau menderita, apalagi saya dan Anda di tempat ini. Coba beri tepuk tangan yang hebat buat dia. Nah, di dalam hidup ini saya juga bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan kita hal yang luar biasa, yaitu hukum, saudara. Ya. Kehidupan tanpa hukum, tanpa aturan, maka akan menjadi liar, saudara. Amin. Ya, sekali lagi, satu kehidupan tanpa hukum, ya, tanpa aturan-aturan yang jelas, itu akan menjadi liar. Ya. Dan khususnya hidup ini juga seperti itu. Negara saja punya hukum. Kenapa demikian? Kalau kita seenaknya, maka semua punya prinsip, semua punya kebenaran sendiri-sendiri, tetapi diatur dalam bentuk undang-undang, ya, peraturan pemerintah, ya, segala macam, sehingga akhirnya kita diberikan kebebasan. Khususnya Tuhan juga memberikan kebebasan bagi kita. Salah satu pendeta di Amerika pernah ditanyai dalam satu diskusi oleh seorang anak kecil, saudara. Anak kecil ini bertanya kepada pendeta itu, dia bilang, reference atau pendeta, saya ingin bertanya, kenapa Tuhan sampai menciptakan pohon kehidupan? Kenapa? Kalau Tuhan itu tahu dari pohon kehidupan itu menghasilkan dosa. Betul apa betul? Pernah kan kita baca cerita tentang Adam dan Hawa. Kenapa kalau Tuhan tahu bahwa kehidupan atau pohon kehidupan itu ujungnya menghasilkan dosa, ya.
Dan hamba Tuhan ini menjawab tepat sekali jawabanmu, pertanyaanmu. Jawabannya adalah, dia bilang, bagaimana mungkin kita bisa melihat kemuliaan Tuhan? Amin, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa melihat kebaikan Tuhan tanpa kesalahan? Bagaimana mungkin kita bisa melihat pengampunan itu tanpa dosa di dalam? Dan ketika kita melihat bahwa dosa itu ada, dosa itu dihasilkan, dosa itu ada di dalam kehidupan kita, jangan lupa juga bahwa Tuhan punya kasih yang tidak terbatas untuk mengampuni kita. Dan hari ini saya berdiri di hadapan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang pernah ditolong oleh Tuhan. Amin, saudara. Saya lihat wajah-wajah yang bukan memelas, tapi wajah-wajah yang penuh dengan keyakinan bahwa dia punya Yesus yang luar biasa, melebihi dosa dia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, oleh sebab itu dia memberikan hukum kepada kita. Ya, hukumnya adalah, coba kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Markus pasalnya yang ke 12, Markus pasalnya yang ke-12, dimulai dari ayat yang ke-28. Ya, saya baca ayat genap, Anda baca ayat yang ganjil. 1, 2, 3, saya dulu. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa, bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara, kita bisa melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa hukum yang terutama, Yesus menjelaskan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi aturan yang dipakai, hukum yang diberikan dari Yesus buat saya dan Anda di tempat ini adalah kasih. Dan kalau kita bicara tentang kasih, pasti masing-masing memiliki satu argumentasi atau satu pendirian. Kasih ini seperti ini, kasih ini sabar, kasih ini murah hati, kasih ini penuh dengan kesukacitaan, kasih ini begini, kasih itu begitu, tentang Tuhan dan sesama. Tetapi pernahkah Anda menyadari bahwa ketika Yesus memberikan hukum itu, dia adalah pelaku daripada kasih itu sendiri. Amin, saudara. Buat apa saya berbicara kasih kepada keluarga saya? Buat apa saya berbicara kasih kepada seluruh jemaat, orang-orang atau mungkin yang pernah saya temui di dalam kehidupan? Saya hanya bicara tentang kasih, dan saya tidak mempraktekannya sama sekali. Seorang suami bisa bicara tentang mengasihi istrinya dengan luar biasa.
Seorang istri bahkan bisa mengasihi suaminya dengan perkataannya, saudara. I love you, I love you, I love you, I love you. Berapa kali suamimu mengatakan I love you kepadamu, dan berapa kali istrimu juga mengatakan I love you kepadamu. Berapa kali juga anak-anakmu mengatakan I love you kepada orang tuanya, dan berapa kali juga orang tuanya mengatakan we love you, we love you, we love you, tanpa pernah mempraktekkannya, saudara. Dan kita masuk di dalam praktek daripada kasih itu. Yang ada di benak saya adalah ketika saya mengasihi, ujung-ujungnya adalah tersakiti, saudara. Halo? Halo? The true love, kasih yang benar itu adalah tersakiti atau sampai menjadi sakit. Dan di dalam pengalaman hidup saya, 50 tahun dalam melayani Tuhan, memang kalau hanya kasih itu diucapkan, dan kasih itu hanya cuma di permukaan, saya yakin dan percaya Anda belum menyentuh daripada kasih yang sebenar. Kasih yang dimaksudkan oleh Yesus, Alkitab katakan di bagian akhir, dengan segenap kekuatanmu. Kadang kita menderita karena kasih itu, saudara. Kadang kita terzolimi dengan kasih itu. Udah baik-baik, udah bagus-bagus, udah sayang-sayang gitu sama orang itu gitu. Dia meninggalkan kita loh. Dia menyakiti hati kita. Mungkin ada anak-anak muda di tempat ini, atau mungkin yang sudah menikah sekalipun, dulu dalam pengalaman mudanya pernah juga mengalami itu. Saya juga pernah mengalami. Bahkan seorang wanita itu sangat mengasihi teman-teman dan rekan-rekannya sedemikian rupa, mendampingi dia, bersama dengan dia, menolong dia. Dia berikan waktu dia, karena kasih itu memberi. Amin, saudara. Kasih itu memberi, bukan meminta, saudara, tetapi kasih itu memberi. Ibu ini sudah berikan waktunya, ibu ini sudah memberikan tenaganya, ibu ini sudah memberikan hartanya, saudara. Bahkan ibu ini sudah memberikan bagian-bagian hidupnya kepada orang yang dia anggap sebagai sahabatnya. Tapi apa yang terjadi? Setelah sahabatnya ditolong, setelah sahabatnya mendapatkan kemurahan, mendapatkan berkat atas pendampingan itu, tiba-tiba sahabatnya itu meninggalkan dia, saudara. Mendengarkan keluhannya, tetap ada di dalam kesetiaan. Dan ibu itu adalah ada di sini, istri saya. Dia tolong teman-temannya, saudara. Dia tolong sahabat-sahabatnya, dia beri waktu. Bahkan saya suka bilang sama dia, aduh ma, kapan waktu buat saya gitu. Hari Senin adalah waktu libur saya. Jam 4:30, jam 5 pagi dia sudah bangun. Terus dia jalan aja, cuman ada catatan kecil atau di WA saya, Pak, aku jalan dulu. Aku mau temani dia untuk DSA, untuk di imunoterapi, harus daftar. Kalau tidak daftar maka akan jadi panjang, karena jadwalnya itu berbulan-bulan. Tapi melalui istri saya, orang itu dapat ditolong. Bahkan suaminya pendarahan otak, saudara, dan harus cepat ditolong. Sementara dokter itu ada di luar kota, ada di luar negeri. Istri saya telepon dan bilang, tolong dok, ini saya punya saudara, kakaknya dia dengan ibu saya, punya adik, punya keponakan, punya teman, dan punya tetangga. Sampai dokternya bilang begini, aduh Ibu Sri, semuanya pasti saudaranya Ibu Sri. Anda boleh tanya itu. Dan kalau saya bangun, saya lihat di sebelah saya sudah tidak ada dia, saudara. Saya hanya melihat di WA saya gitu.
Pak, aku pergi dulu. Ya kalau pergi setengah jam, 1 jam, pergi sampai sore, malam. Saya jarang cari dia, tapi kalau sudah kelamaan, saya suka tanya, di mana, Ma? Jawabannya begini, saya harus ke Bareskrim. Ngapain lagi, Ma? Ini saya punya teman, kamu tahu nggak teman kita juga kenapa? Dia mengalami tuntutan, dia mau dipidanakan. Terus urusan kamu apa? Kamu bukan polwan, kamu nggak ada jabatan apa-apa. Ya tapi kan mendampingi boleh. Kamu kan pernah ngomong dalam khotbah bahwa kasih itu harus sabar, harus ada di dalam kesulitan orang lain. Terus dia pergi ke situ. Terus saya pikir jam 4:30 begitu sudah pulang. Jam 7:30 nggak pulang-pulang, sudah. Saya tanya lagi, saya takut dia diculik. Saya tanya lagi, Ma, di mana? Kita ke rumah pengacara. Ada apa lagi? Ya justru ini kan saya nggak tahu hukum, maka kita pergi ke teman kita yang pengacara, kira-kira dapat ditolong. Dan pengacara ini bilang, aduh, ini hukumnya sudah deliknya sudah penyidikan atau penyelidikan gitu. Terus pengacaranya bilang, tahu sendirilah, saya bukan merendahkan pengacara, kan juga butuh biaya, sudah. Dan pengacaranya bilang segini gitu. Dan teman dia begitu dengar segini gitu, itu kalau nggak kuat-kuat ada Yesus, sudah langsung dikubur, sudah. Begitu dengar, terus pengacaranya bilang, anak segini, biaya kita segini. Istri saya bilang, beginilah, jangan lihat dia, lihat saya. That's love. That's love. Jangan lihat dia, lihat saya. Kalau saya berdoa juga kepada orang-orang yang sakit, kadang sekali, 2 kali, 3 kali, ini dijauhkan dari untuk kemuliaan kita. No. Kalau saya sudah berdoa dengan orang itu ternyata masih tetap sakit, dan terus telepon lagi, hubungin lagi, telepon lagi, hubungin, minta datang lagi, minta datang. Saudara tahu apa yang saya doakan? Tanpa bermaksud meninggikan diri. Buat apa sih meninggikan diri? Apalagi di atas panggung. Saudara. Kalau saya lihat ternyata nggak sembuh-sembuh, ternyata seperti tidak ada pertolongan, maka yang saya doakan begini, Tuhan, sembuhkan dia. Saya saja berbelas kasihan kepada dia, apalagi Engkau yang menciptakan. Begini Tuhan, biarlah imannya yang menyembuhkan, karena Engkau yang baik itu. Kasih karuniamu kepada dia, biarlah imannya dia beriman. Tapi kalau sampai iman itu kurang Tuhan di hadapan-Mu, saya tambahkan iman saya di situ. Dan saya katakan begini, dan biarlah pelayanan saya 50 tahun itu ditambahkan, supaya dia boleh disembuhkan, supaya dia boleh kembali lagi ke keluarga, diperpanjang umurnya tuh. Dan hari ini seorang penderita kanker stadium 4. Nanti one day saya bawa ke sini. Kemarin sore dia datang, dia duduk di sebelah saya, sebelah istri saya, dan bilang, Pak, Bapak tahu nggak? Setelah di kemo dan kemarin dioperasi, Bapak ingat nggak waktu Bapak doakan saya di hadapan hampir ribuan orang di gereja? Saya ada di situ. Dan Bapak undang saya untuk naik ke depan panggung. Dan saya minta kepada seluruh jemaat untuk mendoakan. Dan kami semua berdoa. Bapak tahu nggak? Mau dengar nggak cerita saya, Pak? Mukanya itu udah berubah. Saya tanya apa? Saya mau dengar. Saya juga tahu bahwa dia stadium 4. Dia tahunya stadium 2. Dokter tidak mau menceritakan. Bapak tahu nggak? Dokter itu bilang, kamu sebetulnya sudah stadium 4, cuman saya tidak mau menghancurkan semangat kamu. Tapi hari ini setelah melihat itu, ya,
melihat hasilnya, ternyata kanker itu bersih. Terus saya bilang sama dia, Bu, karena dia seorang ibu, Bu, tahu nggak Bu, sebetulnya saya udah tahu karena dokter itu sudah bilang kepada kita melalui seorang teman yang mengurus asuransi. Dan Bapak tahu nggak, Tuhan itu begitu baik. Kenapa? Itu seluruh biaya, tidak ada 1 sen pun saya keluar, karena ditanggung oleh asuransi, dan asuransi itu mau menanggungnya semua. Saya bilang luar biasa. Dan Bapak tahu nggak, bahwa dokter itu bilang ini masih tercukupi, bahkan asuransi ibu bisa menanggung sampai 5 miliar. Wow. Itu yang saya bilang, kalau itu saya nggak tahu. Tapi soal dokter itu yang mengatakan bahwa dia udah stadium 4 dan bawa pulang ke rumah dan biarkan dia makan apa aja. Tapi istri saya terus mendampingi. Satu hari malam-malam dia jatuh pingsan. Dan malam itu juga setelah pulang tadi saya bilang dari Bareskrim itu, pulang setengah 10 malam, tiba-tiba sahabat yang asuransi itu bilang, Bu, ini sahabat ibu, teman ibu sudah jatuh pingsan. Saya tuh dalam hati, aduh sudah akhir hidupnya karena saya tahu stadium 4. Karena dokter bilang bisa sewaktu-waktu dipanggil. Dan istri saya itu baru pulang. Bahkan anjing-anjing saya, anabul saya belum puas cium dia gitu. Terus bisa, ya Pak aku jalan lagi deh. Saya lihat muka dia dan saya bilang, mau kemana? Ini sahabat kita sudah pingsan, dibawa ke rumah sakit. I have to be there, biar saya ada di sisinya. Dan malam itu juga bangun Pak, dan sampai hari ini hidup Pak. Saya mau katakan buat Anda, ada rasa sakit, seperti kehilangan kekuatan, seperti sudah bayar segala sesuatu. Saya ingat akan Yesus. Wow, dia sempurna, saudara. Jadi kalau Anda bicara tentang kasih, maka kasih itu memberi. Dan ketika dalam pemberianmu, entah itu dalam bentuk tenaga, bentuk waktu, bentuk energi, bahkan materi sekalipun, saya mau katakan buat Anda, memang menyakitkan. Sangat menyakitkan. Tapi kalau ujungnya itu adalah demi hormat kemuliaan nama Tuhan, kenapa enggak? Amin saudara. Kenapa Yesus mengorbankan itu? Karena untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya diingatkan dengan satu firman yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Boleh saya cerita satu hal yang mungkin mengingatkan Anda Natal tahun lalu, ketika segala sesuatunya menurut hemat kita sudah ditanggung oleh seseorang yang sudah berjanji kepada kita. Carilah tempat yang hebat Pak, Bu, untuk Natal kemarin itu. Lah kita cari tempat yang hebat. Padahal istri saya bilang begini, nggak usah lah, biar nanti kita urunan gitu. Tapi ini ibu tetap ngotot, enggak Bu, biaya saya Bu. Berapapun itu saya bayar. Kalau sudah berkali-kali ngomong begitu, bahkan di hadapan saya dia ngomong, ayo Pak cari tempat yang hebat, yang luar biasa. Saya mau menyumbang untuk Bapak Ibu Natal tahun lalu itu, biar semuanya saya handle. Sampai bulan Juni ketika kita ingin mengambil tempat itu, sudah oke, sudah hari itu harus bayar DP. Sudah harus bertemu dengan pegawai hotel yang sudah menunggu, sudah janji, sudah jam 12 siang, makan siang. Di telepon nggak diangkat-angkat, WA nggak dijawab-jawab, dan pada akhirnya dia jawab. Dan istri saya bilang, bagaimana? Kan saudara yang berjanji, dan saya sudah mengerjakan yang terbaik. Sudah tempatnya udah oke. Segala sesuatunya udah oke. Kita belum ngomong tentang dekorasi, kita belum ngomong tentang alat, sound system, kita belum ngomong tentang orang-orang yang mau datang,
Kita belum ngomong tentang segala sesuatu. Artis, selebritis, atau orang-orang yang diundang untuk acara itu. Dia bilang dia tanggung semua. Tapi ternyata dia bilang kepada istri saya, Bu, saya hanya cuma mau ikut-ikutan yang ala kadarnya aja loh. Enggak semuanya Bu saya. Istri saya bilang, dulu kan bilang begitu. Saksinya adalah saya. Saksinya adalah anak-anak saya. Coba pertanyaannya sekarang, apakah mau dibuat jadi benci, marah, sakit hati? Siapa yang dipermalukan? Bukan kita, Tuhan, saudara. Siapa yang dipermalukan? Orang bilang, tuh, pendeta Yohan Lumo ini ngomong cuman gede aja tuh. Ternyata dia nggak bisa bikin apa-apa. Dan istri saya bilang, oke. Dia tutup itu telepon. Dan dua anak saya juga langsung udah rapi-rapi. Mereka bertiga nggak lihat ke langit, lihat siapa? Ke saya. Langsung. Dan tiga hati ini, ya, yang juga ada di hati saya bilang, Papa nggak usah lah ya Pak, kita batalkan. Tapi saya tahu hatinya, mau diteruskan. Saya tahu. Tapi kalau udah begini, udahlah ya Pak, nggak usah. Dan saya berdiri. Kenapa saya berdiri, saudara? Saya bilang, lanjutkan. Kenapa demikian? Saya hutang banyak sama dia. Amin, saudara. Nyawa saja dia berikan, saudara. Amin. Dia bilang tidak ada lagi kasih yang lebih hebat daripada kasih seseorang yang mau menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Saya bilang, Papa berdiri untuk ini. Papa berdiri untuk Tuhan Yesus. Papa berdiri juga untuk orang itu. Papa berdiri untuk seluruh keluarga. Ayo, Papa mau mandi. Jadi Papa yang dampingin. Sakit. Saya nggak janji apa-apa kok. Tiba-tiba langsung blek aja gitu. Dan saya nggak siap dalam bentuk, maafkan saya, orang bilang ini pendeta suka ngomong tentang keuangan, tapi memang terlibat keuangan di situ gimana? Saya mau katakan buat Anda, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi orang yang memberikan hartanya buat Tuhan, dia sedang memberikan hatinya buat Tuhan, Pak. Dan itu nggak kecil, Pak, Bu. Bagi saya tuh dapat persembahan kasih, saya udah senang. Itu bisa bayar, saya punya listrik gitu loh, air. Albert jangan bilang saya tuh, orang bilang saya kaya raya, enggak Pak. Saya sumbang 50 juta, 70 juta, 150 juta untuk gereja yang lain. Bukan semata-mata saya yang hebat, roh Tuhan yang suruh saya gimana. Benar, ya di atasnya. Tadi Albert bilang, walaupun cicil, memang mampunya cicil. Kalau Anda lihat sekarang di dompet saya, tabungan saya cuma 1 juta, ini hari ini 1 juta. 1.067.000, ada 67.000. Ya di atasnya nih, boleh cek. Benar. Terus saya punya uang kontan, 400-500 ribu. Untuk kolektor, saya hitung nih ada 4 kali. Ya. Udah kasih aja semua, Tuhan hebat kok gitu. Jadi kalau saya ngomong soal keuangan saya, it doesn't mean, pendeta ini, Anda lihat ya, itu komentarnya pendeta ini ngomong soal duit, enggak, tapi saya mau katakan buat Anda, seringkali itu harta, seorang anak muda yang kaya itu bisa sedih hatinya, kenapa? Alkitab bilang karena banyak hartanya tuh. Coba kita sama ini semua, kalau nggak ada harta, janji kita keren Pak, Bu, betul nggak? Tuhan berkati saya, Tuhan. Kalau saya diberkati, saya beri semua Tuhan buat engkau. Kenapa? Nggak ada harta. Coba kalau ada harta, betul apa betul? Saya kadang-kadang bilang, Tuhan kenapa ya kau nggak berkati aku lebih-lebih? Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku kepadamu. Justru di dalam kekurangan kau bisa memberi, itu luar biasa. Dalam kekurangan, seorang janda di sinagog bisa memberikan dari kekurangannya. Nah, itu. Saya mau katakan buat Anda hari ini, ya. Jadi ketika Natal itu berlangsung dari bulan Juni sampai Desember, Pak, bulan 12. Semua tercukupi, Pak. Tercukupi. Kalau Anda tanya dari mana? Ada saja. Sama seperti gembala sidangmu, ada saja. Baru kemarin dia pergi ke Amerika, nggak ada ruangan di situ. Sekarang ada.
Sampai saya masih kaget, ada apa ini? Dia bilang, iya Pak, kadang-kadang ada tamu masuk, itu koordinator bolak-balik, asyos bolak-balik, sediakan makanan, tisu, segala macam. Dibuatlah seperti itu. Dan saya mau katakan buat Anda hari ini, mari, ayo, kalau memang kasih itu, atau kasih itu ada padamu, kadang menyakitkan, terima itu. Anda sedang ada di jalur yang benar. Dan ketika orang ini ditolong oleh istri saya, hilang tuh Pak, Bu, hilang. Dari segala macam dokter, anak-anaknya, keluarganya, masalahnya. Istri saya bukan Tuhan, tapi mau siap bantu aja gitu. Keluar harta juga, ongkos, keluar juga itu bensin, dan mendampingi mereka sampai malam, tiap hari, sampai keluar dari rumah sakit. Begitu keluar dinyatakan oke, nggak pernah sekalipun telepon. Kemarin baru telepon lagi, apa? Sakit. Telepon lagi ada masalah. Saya nggak lihat istri saya bilang ini, tanggung sendiri. Dia diberkati Pak, keluar itu uang segala macem lah. Istri saya nggak pernah minta 1 sen pun juga. Bahkan ketika dia sedang butuh kendaraan, telepon istri saya, Bu temanin dong Bu, untuk apa? Saya mau cicil kendaraan, dibelikanlah kendaraan. Dan merek itu ternyata, saya bilang sama istri saya, bukankah manajernya dari merek itu kita kenal baik, pergilah ke tempat itu. Ketika pergi ke tempat itu langsung dinyatakan, Bu sini Bu pendeta, gini, kami dapat spesial, dan khususnya ini spesial untuk ibu pendeta yang saya kasih. Saya kasih diskon lagi, sebetulnya diskonnya buat saya, tapi saya berikan buat ibu pendeta. Berapa? Disebutkan 30 juta sudah. Wow, kalau kita dapat 30 juta, benar nggak Bu? Ngapain kita harus cerita-cerita? Bu, jangan bilang orang itu sahabat saya, sahabat istri saya, tapi buat ibu aja. Udah ya Bu, nanti kita potong. Dasar. Dia datang ke sahabatnya. Tuh Bu, dapat lagi 30 juta potongan. Sahabatnya, dia dapatlah itu 30 juta, pulang. Sampai berbulan-bulan gak telepon. Gak 1 sen pun dia dapat. Tapi dengar baik, dia dapat dari Tuhan. Manusia ini gak pernah juga dirawat di rumah sakit. Manusia ini kelihatannya langsing ya saudara. Itu karena penderitaan saudara. Kalau kemana-mana gak pernah menyusahkan di gereja lain. Kita ketemu orang-orang hebat. Bu mau apa? Bu mau apa? Tapi memang dia jiwanya keras, tough. Saya mau katakan buat Anda, bukan dia yang hebat, tapi Yesus yang di dalam dia yang hebat. Ayo belajar mengasihi sampai sakit. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tunduk kepala kita doa. Kami belajar untuk bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Kadang kami merasa sakit dan tersakiti, tapi kami belajar dari Yesus. Disakiti berkali-kali, bahkan disalibkan, dikata-katai, menderita, ditelanjangi, hanya karena menebus dosa kami semua. Dan dia tidak marah, dia tidak berbalik untuk melakukan kejahatan. Bahkan ketika engkau bangkit, engkau menghampiri orang-orang yang menyakiti engkau. Petrus kau hampiri, Thomas kau hampiri, Yohanes kau hampiri. Dan hari ini kami bisa melihat, dengan kasih-Mu kami diselamatkan. Ajar kami juga untuk bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bahkan dengan segenap kekuatan kami. Kami harus berusaha. Kekuatan kami artinya kami harus terus berusaha, terus menerus, selama masih ada kekuatan kuasa. Terima kasih Tuhan. Bahkan mengasihi sesama, seperti kami juga bisa mengasihi diri kami sendiri. Berkati JCC di tempat ini, segala kebutuhan dan keperluan, apa saja yang mereka kerjakan, boleh berhasil dan
beruntung, entah itu gembala maupun seluruh jemaatmu di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.